Halo, selamat datang. Dalam video ini kita akan menjelajahi sebuah ide yang mungkin terasa asing, bahkan sedikit berani, bahwa doa terkuat dan paling jujur justru mungkin datang bukan saat kita berlutut dengan sempurna, tetapi saat kita berbaring di tempat tidur, lelah dan hampir tertidur. Bersama seorang pemandu yang sangat memahami kedalaman jiwa manusia, Carl Jung, kita akan membongkar pemahaman kaku tentang spiritualitas dan menemukan keintiman yang luar biasa di ambang kesadaran kita. Mari kita mulai. Pernahkah Anda di penghujung hari yang panjang merasakan sebuah kerinduan untuk bersandar? Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi jiwa yang ingin melepaskan semua topeng dan kepura-puraan. Saat bantal terasa begitu menenangkan, kelopak mata semakin berat, dan dunia luar mulai memudar. Dalam keheningan itu, seringkali muncul sebuah bisikan, sebuah doa yang tidak terencana, kata-kata yang tidak tersusun rapi, yang keluar begitu saja dari kedalaman diri kita. Mungkin itu sebuah ucapan syukur atas hari yang telah dilalui, sebuah pengakuan akan kelemahan, atau sekadar erangan hati yang lelah mencari ketenangan. Namun, tak lama setelahnya, seringkali muncul suara lain. Suara yang berasal dari pendidikan agama kita yang paling awal, yang berbisik penuh keraguan. Apakah ini benar? Haruskah aku bangun dan berlutut? Apakah doa yang diucapkan sambil berbaring dalam keadaan setengah sadar seperti ini bahkan dianggap sah? Kita diajarkan untuk mendekati yang ilahi dengan penuh hormat, postur tubuh yang tegak, dan pikiran yang fokus. Seolah-olah Tuhan adalah seorang penguasa yang sangat memperhatikan etiket, yang kehadirannya hanya layak disambut dengan postur yang sempurna. Tapi bayangkan sejenak, apakah kasih sayang sejati dalam bentuknya yang paling murni mempersyaratkan hal-hal lahiriah seperti itu? Atau jangan-jangan justru dalam kerapuhan dan kejujuran total kitalah saat kita tidak lagi memiliki energi untuk berpose, hubungan yang paling otentik justru bisa terajut? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi pertanyaan yang jarang ditanyakan ini. Kita akan melakukannya bukan melalui dogma agama, tetapi melalui lensa psikologi yang dalam, dipelopori oleh Carl Gustav Jung. Dia bukanlah seorang teolog, melainkan seorang penjelajah jiwa yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memetakan wilayah-wilayah gelap dan seringkali diabaikan dalam diri kita semua. Jangan lupa klik tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan penjelajahan kita ke dalam bab-bab selanjutnya. Bersama Jung, kita akan menemukan bahwa mungkin saja tempat tidur kita bukanlah tempat pelarian, melainkan sebuah ruang suci di mana jiwa kita akhirnya bisa berbicara dengan bebas. Jadi, siapa sebenarnya Carl Gustav Jung ini? Dan mengapa kita harus mendengarkannya tentang hal-hal yang begitu personal, seperti doa dan kerapuhan kita di malam hari? Bayangkan seorang pria yang lahir di sebuah desa kecil di Swiss pada 1875. Ayahnya adalah seorang pendeta Protestan, sebuah rumah tangga di mana nama Tuhan dan aturan agama adalah napas sehari-hari. Namun, di balik dinding rumah itu, yang disaksikan Jung kecil bukanlah kepastian iman yang mantap, melainkan pergulatan dan keraguan. Dia belajar sejak dini bahwa ada jurang yang dalam antara apa yang diyakini secara terbuka dan apa yang sebenarnya dirasakan dalam hati. Pengalaman masa kecil inilah yang mungkin menanamkan benih keinginannya untuk memahami bukan hanya apa yang seharusnya, tetapi apa yang sesungguhnya terjadi dalam jiwa manusia. Dia memilih jalan menjadi seorang psikiater, sebuah bidang yang masih sangat muda pada masanya. Bekerja di rumah sakit jiwa, dia tidak hanya melihat sekumpulan gejala, tetapi manusia-manusia dengan kisah dan konflik batin yang kompleks. Disinilah dia mengembangkan tes asosiasi kata, sebuah alat sederhana yang jenius untuk mengungkap kompleks, gumpalan emosi dan ingatan yang terluka, yang bersembunyi di bawah kesadaran. Untuk sementara waktu, dia dianggap sebagai putra mahkota dari bapak psikoanalisis Sigmund Freud. Tapi, jiwa Jung yang independen tidak bisa menerima bahwa seluruh kedalaman pengalaman manusia bisa direduksi hanya menjadi dorongan seksual yang tertekan. Seperti seorang anak yang harus meninggalkan rumah untuk menemukan jati dirinya sendiri, Jung pun memutuskan untuk berjalan di jalurnya sendiri. Perpisahan ini adalah luka yang dalam dan menyendiri,
Tetapi justru dari kesendirian inilah pemikiran terbesarnya lahir. Dia mulai menggali lebih dalam, bukan hanya ke dalam pasiennya, tetapi terutama ke dalam dirinya sendiri. Dia berani menghadapi mimpi-mimpi, vision, dan ketakutannya sendiri. Dari keberaniannya yang hampir nekat inilah, lahir konsep-konsep revolusioner yang menjadi fondasi psikologinya. Ketidaksadaran kolektif, sebuah lapisan psikis yang kita warisi bersama, yang berisi arketip, pola-pola perilaku, dan simbol universal seperti sang pahlawan, sang orang tua bijak, atau bayangan. Dan yang terpenting, proses individuasi, perjalanan seumur hidup untuk menjadi diri sendiri yang utuh, dengan mengintegrasikan semua bagian diri, baik yang terang maupun yang gelap. Jung bukanlah seorang mistikus yang mengabaikan sains. Dia adalah seorang ilmuwan jiwa yang serius. Dia mendokumentasikan, menganalisis, dan membangun teorinya berdasarkan pengamatan yang cermat selama puluhan tahun. Baginya, Tuhan bukanlah sebuah entitas di luar sana yang harus kita takuti, tetapi sebuah pengalaman psikologis yang nyata, sebuah pertemuan dengan pusat dari keseluruhan kepribadian yang dia sebut sang diri, the self. Dan inilah mengapa pemikirannya tentang doa malam hari begitu menggugah. Dia menawarkan sebuah lensa yang memungkinkan kita untuk melihat momen antara sadar dan tidur itu bukan sebagai kelalaian spiritual, tetapi sebagai sebuah laboratorium alami di mana sang diri bisa lebih mudah didengar. Ketika suara bising dari ego kita yang lelah akhirnya mulai mereda. Dengan pemahaman tentang Jung ini, mari kita kembali ke momen yang akrab bagi kita semua, melepas lelah di tempat tidur. Menurut psikologi Jungian, momen ini bukan sekadar jeda fisik, melainkan sebuah pergeseran psikologis yang sangat penting. Sepanjang hari, kita mengenakan apa yang disebut Jung sebagai persona, topeng sosial yang kita pakai untuk berfungsi di masyarakat. Kita menjadi karyawan yang cekatan, orang tua yang sabar, teman yang perhatian. Persona ini penting, tetapi melelahkan. Ia seperti baju zirah yang harus terus kita kenakan. Bersamanya, Higosei, pusat kesadaran kita, bekerja keras mengendalikan situasi, menekan emosi yang tidak pantas, dan menjaga citra kita tetap baik. Namun, ketika kita berbaring di tempat tidur, dalam kegelapan yang sunyi, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Baju zirah itu akhirnya bisa kita lepas. Tidak ada lagi yang menonton, tidak ada penilaian. Dalam keadaan lelah dan nyaris tertidur, pertahanan ego kita melemah. Konsentrasi memudar, dan kendali yang biasa kita pegang erat pun mengendur. Disinilah dalam kondisi lengah yang justru berharga ini, jendela antara alam sadar dan alam bawah sadar, kita terbuka lebih lebar. Jung menyebut proses pertemuan antara dua dunia ini sebagai fungsi transenden, sebuah proses alami di mana kesadaran dan ketidaksadaran bertemu, berdebat, dan akhirnya menemukan sintesis baru. Sebuah pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh. Bayangkan sebuah danau. Sepanjang hari, permukaannya terus diterpa angin dan riak, membuat air di dalamnya keruh. Doa yang formal dan terstruktur, ibarat mencoba melihat ke dalam danau yang masih beriak. Tetapi saat kita berbaring hening, mendekati tidur, danau psikis kita ini akhirnya tenang. Kekeruhannya mengendap, dan kita bisa melihat lebih dalam, hingga ke dasar di mana harta karun kebijaksanaan batin kita tersimpan. Inilah mengapa doa diranjang dalam keadaan setengah sadar ini bisa terasa begitu jujur dan menghibur. Itu karena doa tersebut bukan lagi sebuah monolog yang disusun rapi oleh ego, melainkan sebuah dialog yang lebih otentik dengan sang diri. Tanpa disadari, kita menjatuhkan topeng kita. Kita datang bukan sebagai si baik-baik saja, tetapi sebagai diri kita yang sebenarnya. Lelah, rapuh, penuh pertanyaan, namun juga penuh harap. Dalam keadaan ini, beban emosi yang tidak terproses sepanjang hari, sedih yang tidak sempat ditangisi, marah yang dipendam, kegelisahan yang ditekan, akhirnya mendapatkan jalan untuk muncul dan dilepaskan dengan lembut. Ini adalah proses pembersihan psikis. Sistem saraf kita beralih dari mode lawan atau lari simpatik ke mode istirahat dan cerna, parasimpatis. Detak jantung melambat,
napas menjadi dalam, dan penyembuhan yang sesungguhnya pun dimulai. Jadi berbaring bukanlah sikap yang malas. Dari sudut pandang psikologi yang dalam, itu adalah sikap berserah diri. Itu adalah postur fisik yang mencerminkan keterbukaan psikis, sebuah undangan kepada bagian diri kita yang lebih dalam dan lebih bijaksana untuk akhirnya berbicara. Ini adalah teknologi spiritual kuno yang sudah dipahami oleh nenek moyang kita, yang kini divalidasi oleh sains modern tentang otak dan kesadaran. Teori tentang pertemuan dengan sang diri di ambang kesadaran ini terdengar indah, bukan? Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa ini bukan sekadar konsep yang elok? Untuk itu, kita perlu menyelami momen paling gelap dalam hidup Jung sendiri, saat teori yang ia kembangkan diuji dalam laboratorium jiwanya sendiri. Bayangkan diri Anda di posisi Jung pada tahun 1913. Dia baru saja memutuskan hubungan dengan Freud, sang mentor dan bapak spiritualnya. Keputusan ini harganya sangat mahal. Dia diasingkan dari lingkaran psikoanalisis, dikucilkan oleh rekan-rekan yang dulu menghormatinya, dan dicap sebagai seorang mistikus yang sesat. Namun, isolasi sosial ini ternyata bukan hal terberat yang harus dihadapinya. Yang lebih menakutkan adalah apa yang mulai terjadi di dalam dirinya. Pikirannya yang biasanya tajam dan teratur mulai dibanjiri oleh gambaran-gambaran aneh dan menakutkan. Suara-suara dari dalam kepalanya sendiri seolah-olah membisikkan hal-hal yang mengerikan. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang kegilaan dan tanah di bawah kakinya mulai runtuh. Pada malam-malam yang panjang di rumahnya di Kusnacht, Jung seringkali terbaring di tempat tidurnya, diliputi kecemasan yang luar biasa. Semua pendidikan medisnya berteriak bahwa ini adalah gejala psikotik, namun jiwa penjelajahnya bertanya, apakah ini benar-benar kehancuran? Atau justru sebuah undangan untuk menyelam lebih dalam? Suatu malam di musim dingin, dengan salju yang turun sunyi di luar jendela, Jung mencapai titik terendahnya. Tergeletak lelah dan nyaris putus asa, dia tidak memiliki kekuatan lagi bahkan untuk berlutut dan berdoa dengan formal. Semua ajaran Protestan masa kecilnya tentang postur yang benar terasa tidak lagi relevan. Dengan suara bergetar yang hampir tidak terdengar, dia hanya bisa berbisik ke bantalnya. Jika ada makna dalam semua ini, jika aku tidak sekadar menjadi gila, tunjukkanlah padaku. Beri aku sesuatu untuk dipegang karena aku benar-benar tersesat. Ini bukan doa yang indah. Ini adalah teriakan hati yang mentah, jeritan jiwa yang terpojok. Sebuah doa yang lahir bukan dari kekuatan, tetapi dari kepasrahan total. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan suara dari langit, bukan pula penampakan cahaya, melainkan sebuah keyakinan yang dalam dan tenang yang muncul dari inti dirinya sendiri. Sebuah kepastian yang datang bukan dari pikirannya bahwa apa yang dialaminya bukanlah penyakit, melainkan sebuah proses transformasi yang diperlukan. Sebuah perjalanan menuju keutuhan yang harus dilewati dengan cara menghadapi, bukan melarikan diri. Ketenangan yang mendalam itu menyelimutinya. Tubuhnya yang tegang akhirnya rileks, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, dia tertidur dengan lelap dan damai. Pengalaman malam itu menjadi batu pijakan yang menyelamatkannya. Keyakinan yang lahir dari doa di ranjangnya itu memberinya kekuatan untuk melewati tahun-tahun berikutnya yang penuh gejolak. Dia berani mencatat semua visi dan mimpinya dalam buku merah, dan dari pengalaman dekat dengan kegilaan, inilah lahir metode terapi imajinasi aktif yang sangat berharga. Pengalaman Jung ini menunjukkan dengan sangat jelas, doa yang paling transformatif seringkali adalah doa yang paling tidak sempurna secara ritual. Doa yang lahir saat kita, seperti Jung, terlalu lelah untuk berpura-pura dan dengan jujur mengakui bahwa kita telah mencapai batas kemampuan kita. Kisah Jung tadi mungkin terasa sangat dahsyat, bahkan ekstrim, tapi kita tidak perlu mengalami krisis seberat itu untuk merasakan manfaat dari percakapan jujur dengan diri kita sendiri di penghujung hari. Yang kita butuhkan hanyalah kemauan untuk mengubah rutinitas kita menuju tidur dari sekadar padam mesin menjadi sebuah transisi yang sadar. Bayangkan ini sebagai sebuah ritual untuk menjemput kedamaian. Bukan ritual yang kaku, tetapi sebuah rangkaian langkah sederhana untuk beralih dari dunia yang sibuk ke ruang keheningan batin. Pertama, mulailah dengan masa transisi.
30 hingga 45 menit sebelum Anda benar-benar merebahkan tubuh, cobalah untuk secara sengaja memutuskan hubungan dari segala layar. Cahaya biru dari ponsel atau laptop tidak hanya mengganggu produksi melatonin, tetapi juga menjaga pikiran Anda tetap dalam mode siaga dan analitis. Persis kebalikan dari keadaan reseptif yang ingin kita capai. Ganti dengan aktivitas yang menenangkan jiwa, membaca puasa, kitab suci, atau tulisan filsafat yang meneduhkan. Atau, duduk saja dalam keheningan, perhatikan napas, biarkan pikiran yang gelisah perlahan mereda seperti lumpur yang mengendap di dasar danau yang tenang. Kedua, saat Anda sudah berbaring, jangan langsung terburu-buru memulai doa. Mulailah dengan bernapas dengan sadar. Tarik napas perlahan melalui hidung dalam 4 hitungan, rasakan perut mengembang. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan dalam 4 hitungan juga, rasakan ketegangan mengalir keluar bersama napas. Ini adalah jembatan antara tubuh dan pikiran, antara kesadaran dan alam bawah sadar. Latihan pernapasan ini mengirim sinyal jelas kepada sistem saraf Anda bahwa sekarang adalah waktunya untuk beristirahat, bukan berjuang. Ketiga, dan ini sangat penting secara psikologis, mulailah dengan rasa syukur. Jangan langsung meminta atau mengeluh. Jelajahi kembali hari Anda dan temukan setidaknya 3 hal, besar atau kecil, yang Anda syukuri. Jangan hanya membuat daftar. Hidupkan kembali perasaan itu. Jika Anda bersyukur atas senyuman tulus seseorang, rasakan kembali kehangatan itu. Jika Anda bersyukur atas kesehatan, rasakan detak jantung Anda yang stabil. Rasa syukur yang tulus menggeser energi psikis Anda dari perasaan kurang menjadi perasaan cukup, dan dari landasan inilah keheningan yang produktif dapat tumbuh. Keempat, setelah bersyukur, serahkanlah hari yang telah lewat. Semua pencapaian baik, kembalikan dengan rasa terima kasih. Semua beban, kekhawatiran, dan penyesalan, akui kehadirannya. Lalu bayangkan Anda meletakkannya di telapak tangan Anda dan menyerahkannya pada sesuatu yang lebih besar. Sang diri, alam semesta, atau kehidupan itu sendiri. Lepaskan. Anda telah mempercayai hidup sepanjang hari, kini percayalah juga dengan akibat-akibatnya. Kelima, hadirkan kekhawatiran Anda tentang besok, tapi tanpa menggenggamnya erat. Ada perbedaan besar antara menyampaikan sebuah kekhawatiran dan merenungkannya. Yang pertama adalah pengakuan yang lalu dilepaskan. Yang kedua adalah siklus cemas yang menguras tenaga tanpa menyelesaikan apapun. Keenam, undanglah secara sadar. Ucapkan dengan lembut, dalam hati atau lirih, sebuah undangan seperti, saat aku memasuki tidur, aku mengundang kebijaksanaan dari diriku yang paling dalam. Jika ada sesuatu yang perlu aku pahami, tunjukkanlah dalam mimpiku. Aku percaya pada proses ini. Dan yang ketujuh, jangan khawatir jika Anda tertidur di tengah proses. Ini bukanlah kegagalan. Ini justru tujuannya. Tertidur dalam keadaan sadar dan terbuka adalah tanda bahwa ego Anda merasa cukup aman untuk melepaskan kendali. Ibarat seorang anak yang tertidur di pelukan orang tuanya karena merasa dicintai dan dilindungi. Setelah kita mempraktikkan ritual malam itu, apa yang bisa kita harapkan? Seringkali buahnya tidak langsung terlihat dalam terangnya siang hari, tetapi justru dalam kesunyian malam melalui bahasa universal. Mimpi. Bukan mimpi biasa yang hanya berupa potongan acak dari sisa-sisa hari kita, melainkan mimpi yang Jung sebut sebagai mimpi besar, mimpi yang terasa begitu hidup, penuh dengan simbol-simbol kuat, dan meninggalkan kesan mendalam yang terus terngiang-ngiang selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu setelah kita terbangun. Mimpi-mimpi ini seringkali membawa nuansa arketipal, seolah-olah menyentuh cerita universal yang melampaui pengalaman pribadi kita. Dalam mimpi inilah sang orang tua bijak mungkin memberi nasihat atau bayangan kita menantang untuk dihadapi. Mimpi-mimpi besar ini adalah hadiah. Mereka adalah cara sang diri berkomunikasi dengan kita ketika ego kita yang suka mengontrol sedang beristirahat. Mereka menawarkan petunjuk tentang arah hidup kita, memperingatkan kita tentang bahaya yang tidak kita sadari, atau menghibur kita dalam kesedihan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun penting untuk diingat, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan mimpi besar.
Jika kita mencarinya dengan ambisi dan keinginan ego, kita justru akan mengacaukan keajaiban alami ini. Tujuan sebenarnya dari praktik kita bukanlah untuk mendapatkan mimpi yang spektakuler, tetapi untuk menciptakan hubungan yang terus-menerus dan percaya dengan keseluruhan diri kita. Dengan secara konsisten mengakhiri hari dalam keadaan terbuka dan berserah, kita pada dasarnya berkata, pada alam bawah sadar kita, aku mendengarkan, aku percaya, aku hadir. Dan ketika kita tertidur dengan niat ini, kita tidak tertidur dalam kekosongan, melainkan tertidur dalam pelukan sang diri. Ada perbedaan yang sangat besar antara kedua keadaan ini. Dalam keadaan ini, kita mengalami kebenaran dari sebuah ayat dalam kitab Mazmur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, karena Tuhan memberikannya kepada yang dicintai sementara ia tidur. Atau, seperti terjemahan lainnya, Tuhan memberikannya kepada yang dicintai sementara ia tidur. Inilah rahasia terakhir yang ingin Jung sampaikan kepada kita. Proses menjadi utuh tidak selalu membutuhkan usaha keras. Ada dimensi anugerah psikologis, sebuah hadiah yang tidak bisa kita paksakan, yang justru bekerja paling efektif ketika kita beristirahat, berserah, dan tidur dengan penuh kepercayaan. Jadi malam ini, ketika Anda berbaring, ingatlah, Anda bukan hanya sekadar beristirahat. Anda memasuki sebuah ruang suci di mana pekerjaan psikis yang paling mendalam terjadi. Ego Anda boleh beristirahat, karena sang diri Anda tak pernah tidur.